Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kali ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu pengembangan indikator pencapaian kompetensi dalam kurung COTS. Artinya Bapak Ibu, di dalam mata diklat ini nanti kita tidak hanya sekedar menurunkan KD ke indikator saja, tapi kita juga akan mengembangkan KD ke indikator, baik indikator pendukung, kunci, nanti sampai ke level indikator pengayaan, dan bahkan nanti sampai ke indikator ke level COT. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, mungkin kita refresh dulu apa itu yang dimaksud dengan indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Sekarang kita akan masuk ke fungsi indikator, Bapak Ibu sekalian. Apa fungsinya? Yaitu fungsi indikator itu, Bapak Ibu, yang pertama untuk mengembangkan materi pelajaran atau bahan ajar. Yang kedua, untuk mendesain kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, untuk merancang dan melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Jadi ini satu kesatuan, Bapak Ibu. Kita akan lanjut, Bapak Ibu sekalian. Sebelum Bapak Ibu nanti membuat indikator, ya, ada beberapa ketentuan yang harus Bapak Ibu patuhi. Yang pertama, indikator itu dirumuskan dari KD. Ya, KD nanti Bapak Ibu bisa ambil dari Permen 24 atau Permen 37. Yang kedua, Bapak Ibu harus menggunakan kata kerja operasional. Dalam ini nanti kita merujuk pada KKO dari taksonomi Bloom. Yang ketiga, harus dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah difahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan, terutama di pilihan ganda. Yang keenam, harus memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan langkah-langkah merumuskan indikator. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Maksudnya kita akan melihat sampai level mana kata kerja operasional pada KD. Yang kedua, Bapak Ibu harus menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK-nya. Artinya apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu harus lihat dari segi urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada KD tersebut. Karena kan materi itu kan banyak, Bapak Ibu. Nah, untuk menentukan prioritas itu, Bapak Ibu harus lihat berdasarkan UKRK-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan kata kerja operasional, tentunya kita harus merujuk dari pakar. Dalam hal ini untuk di Indonesia memakai taksonomi Bloom. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat baik dari segi ranah kognitifnya, ranah afektif, atau ranah keterampilannya. Ya, nah, kalau kognitif itu kalau bahasa sekarang pengetahuan, afektif itu sikap, psikomotor yaitu adalah ranah keterampilan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kata kerja operasionalnya di sana. Bapak Ibu, nah selanjutnya bagaimana merumuskan indikator? Nah, berikut kita akan tampilkan contoh, misalnya dalam ini misalnya Bapak Ibu ya, mata pelajaran PPKN. Nah, misalnya pada KD 3.2 di sana tertulis misalnya mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, di sana kata kerja operasional pada level KD ada tertulis mengidentifikasi. Mengidentifikasi kalau kita lihat di KKO taksonomi Bloom
masuk dalam ranah C1, yaitu mengingat. Nah, Bapak Ibu untuk membuat indikatornya bisa atau silakan turunkan dari kata kerja operasional yang masuk dalam ranah C1, yaitu mengingat. Nah, misalnya menyebutkan, menjelaskan, bla bla bla, ataupun mengidentifikasi, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengklasifikasikan indikator? Ada 3 dalam ini Bapak Ibu sekalian, klasifikasi indikator. Yang pertama ada yang disebut dengan indikator pendukung atau indikator prasyarat, yaitu indikator yang di bawah level KKO-KD. Yang kedua, indikator kunci, yaitu yang sama atau sesuai level yang ada pada KKO-KD. Dan ini wajib nyampe, ya, KD itu harus nyampe Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir ada namanya indikator pengayaan, yaitu adalah indikator yang lebih tinggi dari KKO yang ada di level KD. Nah, dan kalau yang pengayaan ini tergantung daripada intake siswa yang ada di dalam kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ya, untuk pengayaan memang saya sarankan tetap ada, tapi realnya di lapangan nanti Bapak Ibu silahkan, kalau memang perlu silahkan, tapi kalau intake siswa yang ada di dalam kelas itu tidak memungkinkan, Bapak Ibu cukup sampai di indikator kunci saja sudah bagus. Nah, bagaimana kita mengembangkan indikator? Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan coba tampilkan bagaimana cara mengembangkan indikator berdasarkan UKRK. Saya ambil contoh misalnya Bapak Ibu ada KD 3.7, yaitu menjelaskan itu masuk C2, rasio, trigonometri, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita nurunkan ke IPK-nya? Bapak Ibu bisa nurunkan KD itu ke IPK yang pertama, misalnya 371, mengidentifikasi, di mana mengidentifikasi masuk dalam C1, rasio, trigonometri, dan seterusnya. Ini masuk dalam indikator pendukung. Karena apa? Di KD C2, di IPK saya C1, jadi masuk dia di IPK pendukung. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menurunkan ke IPK lanjut, yaitu menjelaskan, masuk C2, rasio, trigonometri, dan seterusnya. Karena dia sudah masuk C2, yaitu sesuai dengan level di KKO-KD, maka ini namanya IPK kunci. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan IPK-nya? Bapak Ibu bisa naikkan levelnya, yaitu misalnya menghitung rasio, trigonometri, dan seterusnya. Dimana kalau kita lihat menghitung itu masuk dalam ranah C3. Nah, C3 berarti dia sudah lebih tinggi dari level KKO-KD. Tetapi C3 dia sudah masuk di IPK pengayaan, tapi belum masuk level hot. Nah, sekarang kita bisa mengembangkan lebih lanjut, yaitu misalnya menetapkan rasio, trigonometri, dan seterusnya. Kalau kita lihat, menetapkan itu sudah masuk ke dalam level C4. Berarti sudah di atas level KKO-KD. Dan C4 ini sudah masuk dalam ranah atau level hot. Sehingga Bapak Ibu di menetapkan C4 ini IPK-nya sudah masuk IPK pengayaan, dan dari segi level soalnya sudah masuk ke dalam level hot. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan pada mata diklat ini, memang Bapak Ibu yang paling wajib menurunkan KD indikator itu sampai ke level indikator kunci, yaitu sampai pada level KD. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau Bapak Ibu bisa mengembangkan indikator ke level yang lebih tinggi, yaitu level pengayaan, atau syukur-syukur bisa masuk ke dalam level HOTS.
Akhirnya Bapak Ibu, pertemuan kita kali ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.